Dan dengar-dengar juga sudah colong status S2 juga kan sebelum lulus. Nah, membagi waktu ke S1, S2, ya kan? Terus beraktivitasnya kan nggak gampang. Kebetulan kan kampusnya punya fasilitas ya, untuk bisa start lebih awal. Pasti sangat susah untuk membagi waktu, terlebih ada kerjaan TVRI juga. Ada juga job-job di luar, MC, content creator, visit, endorsement gitu. Tapi prinsip saya balik lagi, if you want more, you have to do more. I see. Itu sih yang jadi pegangan saya selama ini. More, you have to do more. Masih ada waktu nggak untuk nongkrong, Fik? Masih, tapi ya... Halo, Endokers. Ketemu lagi ya Bu Novi di episode terbaru ya. Selamat tahun baru. Kita ketemu di tahun 2024 di edisi perdana tahun 2024 ya. Iya. Betul. Setelah tahun lalu ya. Setelah tahun lalu. Ya minggu lalu lah ya. Iya. Oke, dan kali ini kita seneng kayaknya 1 bulan nanti narsumnya anak muda-muda. Iya, young people gitu Nah, ya. young people, Gen Z, sebelumnya ada nggak ya? Ntar milenial. Nah, nanti kita lihat milenial lah ya. sih, ya itulah. Yang berarti Gen Z juga ya. Iya. Nah, itu jadi kita mengangkat anak-anak muda yang luar biasa, dan kali ini kita kedatangan narasumber juga seorang mahasiswa plus-plus. Iya. Plus-plus apa? Plus apa ya? Nanti kita kulik bersama ya. Nah, tapi kita sekarang lagi ada di Java Paragon Hotel di Executive Suite room-nya ya. Iya. Kamarnya keren banget. Kamarnya keren dan ya asik lah ya. Betul. Karena city view. Ya. Ya kan, di situ city view, sana city view, situ city view. Oke, dan juga lokasi hotelnya yang strategis. Betul sekali. Di salah satu pusat. Pusat di barat ya. Pusat bisnis. Pusat bisnis di Surabaya Barat, dan di jalan utama dekat dengan mall, dekat dengan tempat kuliner, tempat strategis yang lainnya juga. Jadi keren lah, misalnya ada business trip di sini, juga bisa di sini ya, nginepnya di Java Paragon. Jadi kalau lagi business trip di area barat, nah disarankan bisa nginep di sini. Karena dekat dengan jalan tol juga. Betul, 5 menit. Jalan kaki juga dekat dengan mall yang besar. Iya. Oke, tadi kita udah bridging, kita kedatangan mahasiswa plus Fikri Alvino. Apa kabar, Fik? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Nurdin, Bu Novi gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Jadi dipanggil Bu gitu ya. Siapa ini enaknya panggilnya? Tante? Mbak? Lebih gak enak kan? Lebih Pak gak Bu enak aja. Ya sudah lah ya. Saya yang muda harus menghormati yang lebih tua, lebih berpengalaman gitu ya. Secara usia lebih pengalaman aja sebenarnya. Oke, mahasiswa plus apa sih sebenarnya dulu di awal-awal kita pernah ya? Iya. Mengangkat plus pernah mengangkat ya, dan sekarang ini kita ngundang salah satunya kita minta aja pelakunya, dan kita minta langsung aja memperkenalkan ya gitu ya. Jadi tolong dong dikenalkan Fikri ini siapa, lagi apa kegiatannya, apa saja. Nanti saya tanya masuk-masuk di tengah-tengahnya. Kan biasa MC juga tuh. Betul. Nah ini Nurdin bisa ngasih job saya ya. Iya, jadi perkenalkan saya Fikri Alvino. Kalau ditanya saat ini kerjanya apa ya? Saya sebenarnya masih mahasiswa. Masih kuliah. Mahasiswa kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra Surabaya. Jadi sambil kuliah daripada gabut gitu ya kalau kata Gen Z. Ya, kemarin tuh sempat apply di TVRI Jawa Timur, dan alhamdulillah juga dapat kepercayaan untuk dapat membawakan program beritanya. Oke. Jadi anchor juga ya di TVRI Jawa Timur ya. Masih. Terus kemudian, nah ini kuliah di UC, dengar-dengar beasiswa full ya? Waduh, ke-spill ini ya. Iya benar. Alhamdulillah dapat beasiswa full. Mulai awal sampai lulus ya berarti? Awal sampai lulus 4 tahun. Oh, 4 tahun. Kalau lebih dari 4 tahun, aduh, udah bayar sendiri sisanya. Iya. Oke. Jadi harus tepat waktu ini ya, pressure untuk saya. Betul. Jadi dari awal itu sudah
penentuan udah dapat beasiswa full gitu? Betul. Oh, kok bisa, gitu. Fik, dapat beasiswa full Apa di UC? kriterianya waktu Gimana itu? waktu itu, Fik? Sebelumnya ini sebenarnya iseng-iseng sih daftar beasiswanya. Dapat beasiswa iseng. Awalnya tuh gara-gara ada kampus expo kayak pengenalan kampus-kampus di sekolah waktu SMA di Tulungagung. Kebetulan saya dari Tulungagung, teman-teman. Nah, itu waktu dari Tulungagung ada salah satu universitas ini, Universitas Ciputra. Itu menginformasikan kalau wah kita ada beasiswa nih. Nah, karena sebenarnya fokusnya dulu waktu SMA itu ya kayak siswa-siswa lainnya pengennya ya PTN yang sesuai dengan harapan awal gitu. Oke. Tapi berhubung saya sadar diri ya kalau saya dulu SMA itu sering ikut kegiatan, banyak kegiatan, jarang masuk kelas, otomatis pelajaran-pelajaran yang akademis yang di kelas itu kayak saya sadar kalau saya kurang gitu kan. Oke. Akhirnya gimana nih, harus putar otak, harus punya solusi untuk bisa dapat pegangan dulu, seenggaknya punya cadangan kalau sewaktu-waktu nanti saya belum dapat kuliah, saya udah ada nih pegangan buat saya nanti melanjutkan studi. Oke. Ya, awalnya tuh belum kepikiran pengen masuk Ciputra, belum. Tapi ya udahlah, karena kita harus punya banyak plan, ya udah kita coba buat apply beasiswa. Nah, dan kebetulan yang saya ambil itu kan pengennya ilmu komunikasi, dan di sini di Ciputra ini ada. Akhirnya saya apply itu beasiswa prestasi unggulan. Jadi selain nilai raport yang harus stabil, itu ada persyaratan-persyaratan adalah kompetisi-kompetisi lomba, sertifikat, penghargaan, prestasi itu yang inline, yang relevan sama jurusan yang diambil. Dan komunikasi itu. Betul. Dan kebetulan di SMA itu saya pernah ikut duta wisata di Tulungagung. Alhamdulillahnya juara 1. Kalau juara 1 berarti otomatis dikirim ke Jawa Timur. Alhamdulillah juga masuk finalis Raka-Raki Jawa Timur. Nah, kebetulan itu juga inline. Nggak tahu kenapa kayak semuanya tuh udah ada yang ngatur, ternyata memang rezekinya di situ gitu ya. Iya, jalannya di situ. Jalannya gitu di situ. Ya? Dan kebetulan ada persyaratan yang sedemikian rupa harus inline, dan ilmu komunikasi juga relevan dengan dunia duta-dutaan seperti itu. Akhirnya setelah banyak tes dan support prestasi yang sudah saya raih sebelumnya itu, alhamdulillahnya juga keterima di beasiswa tingkat tertinggi kategori A itu 100% full 4 tahun di Universitas Ciputra. Oke. Itu lumayan banget ya. Lumayan banget. Ya tahu lah UC berapa lah ya. Ya, segitulah ya. Jadi luar biasa sekali ya dapat beasiswa seperti itu, dan full lagi selama 4 tahun kan dulu. Dan ternyata ketika gini, biasanya kita gini, anak-anak kuliah ya Bu Novi ya, mereka itu pagi kuliah, sore pulang, pagi kuliah, nggak ada aktivitas lain selain kuliah. Kupu-kupu kan? gitu ya. Nah, Kuliah pulang. kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Tidak ada aktivitas lainnya kan, terus di dunia apa ya, di ekstranya dan sebagainya kan itu. Sehingga dalam dunia kerja itu CV-nya tuh kosong ibaratnya, Bu Novi ya. Ya akademis aja gitu kan. Nah, hanya akademis saja, tidak ada aktivitas lain yang menunjang, misalnya organisasi atau aktivitas lainnya yang menunjang dari kuliahnya atau dan sebagainya. Nah, kalau Fikri selain kuliah tadi yang dapat beasiswa full, apa aja sih selain tadi di TVRI itu sebagai anchor, Fik? Dulu itu awalnya mikirkan saya beasiswa, pastinya juga orientasinya harus punya nilai akademis yang bagus, pasti untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya terima gitu kan. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau, karena basicnya dari SMA itu saya suka kegiatan, suka ikut organisasi, suka ikut ekstrakurikuler. Saya tuh juga nggak mau yang dicap sebagai anak kutu buku gitu, yang tiap hari hanya kuliah aja, mementingkan nilai akademis saja. Kupu-kupu tadi, kuliah pulang, kuliah pulang. Nggak mau, sebenarnya saya, tapi di sisi lain harus ada tanggung jawab untuk bisa mempertahankan nilai. Nah, itu membuat kebimbangan sih Pak sebenarnya di waktu awal-awal kuliah, karena saya jujur saya stres awal-awal kuliah itu karena mikirkan nilai harus sesuai target. Ya, itu gimana? 3,5 ke atas gitu? 3,75. 3,75 dan nggak boleh turun? Nggak boleh. Sekalinya turun itu langsung hilang. Hilang beasiswanya maksudnya? Iya, beasiswanya maksudnya. Jadi situ pressure-nya itu lebih ke arah sana. Tapi karena basicnya saya orang yang suka ubet, banyak kegiatan, beraktivitas, saya nggak mau cuma mementingkan nilai aja, karena juga nantinya pengalaman-pengalaman waktu kuliah itu juga akan sangat berguna dan juga berpengaruh untuk di kedepannya.
Akhirnya selain itu saya juga memutuskan ya udahlah nggak apa-apa, kita harus fokus ke sekolah. Yang penting memang prioritas utamanya adalah pendidikan. Tapi di lain itu saya juga harus berupaya untuk bisa menambah pengalaman, relasi, untuk bisa nantinya juga berpengaruh ke depannya. Itu mindset yang saya tanamkan. Kenapa saya juga pengen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain selain kuliah. Oke, misalnya gitu. Selain di TVRI tadi sebagai anchor, saya di semester awal itu ikut yang namanya himpunan mahasiswa. Kalau di UC itu namanya student union di fakultas, Hima di fakultas itu. Dan di situ saya kebetulan juga milih divisi yang sesuai sama saya di public relation. Dan memang basicnya senang ketemu orang, senang bersosialisasi, akhirnya itu. Dari peluang itu tadi ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan jujur dulu itu waktu awal-awal saya sempat minder karena saya dari istilahnya dari kabupaten, dari Tulungagung. Di sini banyak teman-teman yang sudah mengenal kehidupan Surabaya itu seperti apa gitu kan ya Pak ya. Seperti itu ya. Jadi kan insecure ya. Sempat merasa insecure, tapi balik lagi karena saya tiba-tiba di Surabaya Barat pula. Benar. Nah, balik lagi karena saya sudah diberikan kesempatan seperti ini, ya udah kenapa harus insecure, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan tadi itu dorongan dasarnya itu tadi yang nggak bisa ditutup-tutupi gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi kemampuan diri harus dieksplor kan seperti itu. Tapi Pak Fikri mungkin juga punya temen yang mereka itu ya wis kuliah pulang itu apa ya, mereka melakukan seperti itu karena apa gitu kok, dan kamu kok memilihnya yang berbeda gitu loh. Mungkin memang apalagi di Universitas Ciputra, mayoritas anak-anaknya kan pasti orang-orang yang sudah punya grade tertentu. Betul. Punya banyak privilege begitu ya Bu ya. Pastinya mereka juga sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu, dan sedangkan saya di Tulungagung dari kehidupan yang dan kalau dari background keluarga aja, keluarga mama papa saya itu keluarga yang pekerja gitu. Mama itu orangnya kantoran, dari pagi sampai sore itu pasti kerja, baru ketemu di rumah itu sebelum tidur kayak gitu. Jadi saya terpacu dengan semangat itu untuk saya tuh udah jauh-jauh dari Tulungagung ke Surabaya untuk cari ilmu, cari pengalaman. Jadi ini harus saya manfaatkan sebaik mungkin. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh loyo-loyo aja, nggak boleh lempeng-lempeng aja, harus beda dari yang lainnya. Kayak gitu. Oke, ada pengalaman nggak waktu itu yang adaptasinya yang sulit banget gitu, yang melawan tadi itu perasaan insecure gitu? Sebenarnya mostly dari lingkungan sekitar itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu juga akan sangat welcome dengan kehadiran teman-teman baru. Tapi ya itu tadi, insecure dari saya yang membatasi pemikiran saya untuk bisa eksplorasi. Gitu ya. Jadi padahal sebenarnya lingkungannya welcome gitu ya. Itu mungkin tadi. Ini ya, kalau ini mungkin bagi teman-teman yang lainnya yang tadi itu masuk ke lingkungan baru, terus seperti Fikri datang dari daerah gitu kan, merasa bahwa kita ini tidak pantas, tidak cukup layak kayak gitu kan. Dan itu jadi salah satu struggle di awal-awal sih Bu memang. Nah itu tadi pengalamannya gimana tadi itu, ngelawannya seperti apa? Melawannya itu struggle-nya itu. Karena memang background-nya ya dari Tulungagung, kota kecil gitu kan. Ya saya awalnya tuh juga sempat takut untuk mau menjalin koneksi dengan teman-teman gitu kan. Sempat nanti saya dikira SKSD atau kayak gimana. Tapi dari situ saya kembali lagi ke prinsip awal. Di sini saya sudah jauh-jauh dari Tulungagung ke Surabaya buat sekolah. Jadi saya harus mematangkan prinsip itu, harus menanamkan benar-benar kalau ya ini memang kesempatan yang diberikan yang di atas untuk kamu. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin, harus bisa melawan ketidakpedean, insekuritasnya itu untuk bisa nantinya bisa memanfaatkan situasi dengan baik untuk bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu-ilmu baru, pengalaman baru, konektivitas, relasi teman, dan pastinya kalau kita nanti berhubungan baik sama orang, pasti itu akan sangat bermanfaat kapanpun dan dimanapun. Jadi harus membangun kepercayaan diri dulu ya, Fik ya? Sempat ada pengalaman ekstrim banget gitu nggak? Ekstrim enggak sih Bu? Enggak ya? Enggak. Gitu ya, ya pokoknya karena berusaha untuk pede, terus kemudian ya positif thinking. Dan nggak underestimate terhadap lingkungan ya sebenarnya. Tadi kan kita underestimate ya, jangan nggak diterima. Benar. Kan, dan apalagi lingkungan welcome aja. Betul. Apalagi di Universitas Ciputra itu kan multicultural. Ya. Itu yang menjadi tantangan. Dan mayoritas kan
bisa dibilang Chinese gitu kan lingkungannya, dan saya kebetulan Jowonyel. Tapi casingmu Chinese. Tapi 100% ini asli Tulungagung, Bu. Bukan dari marmer ya. Oke, baik. Kemudian dalam perjalanannya aktivitas kamu bukan hanya sekedar untuk hosting sama anchor di TVRI ya kan. Kemudian berlanjut juga sebagai seorang konten kreator dan beberapa yang lainnya kan gitu loh. Kalau Anda amatin di IG-nya banyak sekali aktivitasnya dari Fikri. Nah, itu membagi waktu dan tanggung jawab terhadap beasiswanya seperti apa, Fik? Kan nggak gampang. Jujur ini saya pernah ada cerita tentang beasiswa yang hampir aja kecabut itu di semester 5. Oke. Karena itu awal-awal adaptasi saya kerja di TVRI. TVRI dan sambil konten kreator itu karena excited dengan pengalaman baru, akhirnya saya mulai tergiur untuk lebih fokus ke suatu hal yang baru. Yang menyenangkan tadi ya. Yang kita temuin beberapa tuh ya, mahasiswa yang dia nyambi kerja dan kemudian sudah menikmatin uang. Nah ini dilupakan biasanya kuliahnya itu. Apalagi kamu yang punya beasiswa yang harus standarnya minim 3,75 tadi itu. Betul, dan di situ saya sempat, kan kalau di UC itu ada sesi-sesi mentoring dengan dosen-dosen pembimbing akademik. Nah, di tengah-tengah semester itu, waktu itu semester 5, di tengah-tengah semester itu, saya sempat dipanggil sama dosen pembimbing akademik saya. Karena performa kuliah saya tuh tadi yang menurun. Karena terganggu. Bolong-bolong, absennya banyak. Bukannya absennya bolong-bolong, tapi kayak mengerjakan tugas itu kurang maksimal. Nggak kayak biasanya lah gitu. Karena memang dari situ mulai adaptasi dengan pekerjaan baru di TVRI itu tadi. Nah, dan dari situ saya mulai membangun prinsip kembali, menguatkan prinsip kembali kalau memang prioritas pertama itu ya pendidikan. Yang lain-lainnya itu adalah mencari pengalaman. Jadi sebisa mungkin setelah itu saya harus memprioritaskan bahwa yang nomor satu itu kuliah. Misal pun ada pekerjaan di TVRI, karena sebenarnya di TVRI itu juga nggak terlalu mengikat, bisa fleksibel. Jadi sebisa mungkin misal ada tabrakan dengan jadwal kuliah, saya coba negosiasikan, cari pengganti, cari jadwal switch, seperti itu. Dan akhirnya setelah bisa mengatasinya kembali, adaptasi untuk bisa memprioritaskan pendidikan, alhamdulillahnya dari situ bisa tertolong nilainya. Oke. Karena memang sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan itu akan sangat lebih menggiurkan daripada rutinitas yang membosankan gitu ya, Bu. Lepas dari rutinitas. Apalagi hal yang baru itu menghasilkan duit. Bener, ya kan? bener. Kalau dipikir-pikir kan gunanya kuliah apa sih, nanti ujung-ujungnya juga cari uang kayak gitu. Tapi ya balik lagi, karena kita punya tanggung jawab di situ, ya kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ini sekarang sudah tahap apa, skripsi? Skripsi dan magang. Oh, skripsi dan magang. Berarti magangnya yang di mana ini? Kebetulan nanti insya Allah magangnya saya di TVRI. Oh, oke. Tapi gini, Fik, kan kamu ini masuknya ke UC di komunikasi gitu. Punya cita-cita khusus nggak? Sebenarnya nanti setelah lulus ini mau apalah, masuk ke dunia apa atau berprofesi apa kayak gitu? Karena dulu itu masuk UC karena saya pengen belajar bisnis juga salah satunya. Jadi nanti saya setelah lulus kuliah tuh pengennya juga punya bisnis. Karena sekarang juga sudah mulai merintis bukan? Colong start lah. Mulai merintis bisnis di bidang fashion. Dan kebetulan saya memang konten kreator fashion. Jadi saya cari yang sesuai dengan passion lah. Nah, itu tadi kan, jadi ke apa ya? Kita ini ngerti banget gitu loh, kayak Fikri ini kan tahu banget gitu alurnya, ini dia mau kemana. Ketika kemudian kita kadang kan gini, kayak tadi kan sebenarnya pengen masuknya ke PTN, dapatnya di swasta gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, swastanya itu kebetulan karena lingkungannya, bukan kebetulan ya, masuk ke lingkungan yang itu tadi lebih banyak mengajarkan entrepreneur seperti itu, sehingga kemudian ya udah ini kita terima, kita jalani. Dan ternyata itu tadi nyetingnya, aktivitas yang lainnya itu yang kemudian menunjang kayak gitu. Dan inline semua. Ya, inline gitu. Nah, ini kan yang tidak semua orang, teman-teman ini muda, yang bisa menyelaraskan. Karena itu tadi, karena inline, meskipun ada beberapa aktivitas, kita tuh mulainya nggak semuanya dari nol gitu kan. Sudah masuk ke 3, ke 5 gitu ya, misalnya ke 10 gitu, kita sudah punya bekalnya segitulah gitu loh. Dan tanpa disadari itu
teman-teman di luar itu juga banyak yang sebenarnya dia itu sudah ditunjukkan jalan yang memang sebenarnya ditujukan untuk dia, tapi dia itu kurang peka terhadap lingkungan sekitar, tentang kondisinya sekitar. Iya. Gitu kan. Nah di sini tuh saya juga kasih pesan dong buat kenapa teman-teman saya, muda gitu iya ya. benar, kenapa saya bisa mengambil bisa menyadari passionnya kalau memang di sini tuh ya awalnya dulu juga nggak sadar sih kalau punya kelebihan di bidang public speaking, punya potensi di bidang entrepreneur, karena memang dukungan dari orang tua dan juga lingkungan sekitar yang harus kita refleksikan benar-benar ke diri kita itu menjadi suatu hal yang berarti untuk kita tahu apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan di kedepannya. Kayak gitu. Karena memang sebenarnya saya juga dari kecil sudah disandingkan dengan bidang-bidang entrepreneurship, bidang-bidang bisnis gitu. Karena memang mama dari dulu juga seorang pebisnis juga. Jadi selain kantoran juga ada usaha-usaha. Selain gitu kantoran, mama juga ada bisnis juga. Dan dengar-dengar juga sudah colong status S2 juga kan sebelum lulus. Nah, membagi waktu ke S1, S2. Ya kan? Terus beraktivitasnya kan nggak gampang. Kebetulan kan kampusnya punya fasilitas untuk bisa start lebih awal. Pasti sangat susah untuk membagi waktu. Terlebih ada kerjaan TVRI juga. Betul. Ada juga job-job di luar, MC, content creator, visit, endorsement gitu. Tapi prinsip saya balik lagi. If you want more, you have to do more. I see. Itu sih yang jadi pegangan saya selama ini. More, you have to do more. Gitu. Itu menjadi, ya kalau kita mau sesuatu yang lebih, kita mau kesuksesan yang besar, kita juga harus melakukan sesuatu yang lebih juga. Nggak boleh kita lempo-lempo sama kanan kiri aja, sama-sama cuma kuliah sambil kerjain tugas, nongkrong, ya nggak bisa. Masih ada waktu nggak untuk nongkrong, Fik? Masih, tapi ya harus merelakan lah waktu-waktu yang mungkin kalau setiap hari teman-teman bisa ketemu buat nongkrong, buat sambil ngerjain tugas. Tapi saya juga harus bisa merelakan untuk mungkin nongkrongnya cuma Sabtu Minggu, cuma di off day aja kayak gitu. Limited lah ya waktunya. Gini kan kalau mahasiswa itu ada yang punya prinsip gini, prinsipnya tadi itu antara kegiatan studinya jadi buku, itu cinta, sama salah satu lagi itu bisnisnya jalan bareng gitu loh. Nah ini yang ini pacaran ini ganggu nggak gitu loh. Tadi disembunyikan ya. Aduh. Lihat di story-nya aja ya. Iya maksudnya kan itu nggak bisa dihindari kan dunianya mahasiswa gitu kan. Cinta, buku, kampus kayak gitu kan. Ya namanya masih muda pasti juga harus bisa mencari support system ya Bu ya. Nah ini nyambung pertanyaannya Pak Nurdin tadi tuh kan kegiatannya sudah banyak. Nah tak tambahi lagi itu tadi yang nggak disebut-sebut gitu loh. Dengan banyaknya kegiatan itu kita juga harus pintar-pintar cari support system Bu. Iya, itu buat hiburan aja lah. Nggak usah dipikir yang terlalu serius. Ya. Kalau didengar cewek, dia sakit hati loh. Nggak usah dipikir terlalu serius. Maksudnya kita jalaninnya yang ya udah sekarang dijalanin aja. Karena nanti kalau memang jodoh ya pasti dipertemukan gitu. Pertanyaan mama gitu. Takut saya jawabnya ini. Mama gitu. Iya kan komprehensif gitu. Yang penting kan gini, tanggung jawab terhadap kuliah ada. Apalagi itu beasiswa penuh kan gitu loh. Dan itu harus bertanggung jawaban, kalau enggak tadi Fikri bilang akan dicabut kan. Nah, tetapi juga punya plus-plus yang lainnya, plus beraktivitas yang lainnya Bu Novi ya. Mulai dari hosting, kemudian di TVRI juga sebagai anchor, terus kemudian juga sebagai konten kreator, kemudian juga sudah memulai untuk terjun di bisnis. Nah, itu kan tantangannya luar biasa dan masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Kalau nge-host atau nge-MC kan tanggung jawab ke klien kan gitu loh. Dan nge-MC juga nggak gampang. Di event satu dengan yang lainnya kan karakternya beda, kan? Otomatis MC juga tekniknya beda, kan? Terus kemudian di TVRI kalau anchor ya seperti itulah karakter anchornya seperti itu kan gitu warnanya. Kemudian bisnis juga mulai develop kan, otomatis juga butuh fokus dan konsentrasi. Nah yang kita gambarkan adalah sebagai mahasiswa plus adalah bahwa tadi itu Bu Novi bilang tidak kupu-kupu kuliah pulang karena apa? Itu menjadi suatu warna tersendiri bagi seseorang ya Bu Novi ketika dia lulus dan apply
di suatu perusahaan, ini anak aktivitasnya apa saja sih? Iya. Ya Yang kan? itu yang mau kerja, kalau kayak dia kan dia mau bisnis Tuh. sendiri Nah, gitu kan. yang mau kerja kan juga otomatis ada aktivitas pendukung, bukannya sekedar kuliah kan gitu loh. Tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, entah itu di himpunan mahasiswa, Virgi juga melakukan itu juga otomatis kan gitu di kampusnya. Terus kemudian ada juga yang mungkin dia sebagai penyiar radio atau sebagai freelancer di apa kan. Sehingga ketika Anda lulus dan kemudian apply suatu apa ya ke pekerjaan tertentu, nah itu sebagai seorang HR atau user itu jadi kriteria atau penilaian tersendiri ya Bu Novi ya. Nah, jadi skala prioritasnya seperti apa yang dipilih dari sekian kandidat ini, benar nggak? Fikri, kalau sebagai mahasiswa itu mungkin ya saya beberapa anak atau mahasiswa itu ngerasa bahwa ya ini dunia kuliah yang mesti saya bikin happy gitu, jadi nggak usah mikirin kerja lah, nanti kerja ya dipikirnya kalau udah selesai kuliah. Kayak ada batasnya gitu loh, ya udah ini masanya kuliah, nanti kerja ya baru pikir kerja gitu. Nah, kamu kemarin kok nggak kepikirannya seperti itu? Sebenarnya kepikiran sih Bu, tapi saya mikirnya itu gini, ya memang masa kuliah itu masa-masa, kata orang-orang masa-masa yang indah, masa-masa yang harus dibuat menyenangkan, seru gitu kan. Tapi kan sesuatu hal yang menyenangkan itu nggak harus dilakukan dengan cara yang tidak produktif. Oke. Tuh. Dengan saya kerja, dengan saya join organisasi, dengan saya punya pengalaman-pengalaman baru itu juga sesuatu yang menyenangkan menurut saya. Berarti itu dinikmatin ya ketika pastinya di luar kuliah misalnya MC dinikmatin, kemudian aktivitas sebagai nggak ada yang memaksa kamu kan? Nggak ada. Karena memang dari dulu hobinya cari duit ini Bu, gimana ya? Gitu ya. Cari duit, hobinya cari cuan. Ngejar cuan. Karena memang dari SMA itu hobinya cari cuan gitu ya, bisa dibilang. Karena kalau saya pengen sesuatu itu saya nggak usah minta mama lah kalau begitu. Saya harus cari sendiri gitu. Apalagi yang berbau kebutuhan yang tidak penting gitu kan, bukan kebutuhan pokok, itu sebisa mungkin saya cari gimana saya bisa beli itu tanpa harus minta orang tua. Itu yang jadi salah satu dulu saya kenapa pengen bekerja. Dulu waktu SMA saya sempat ikut wedding organizer. Gitu. Dari situ. Oke. Jadi sebenarnya sejak sekolah dulu sudah beraktivitas dulu kan, di ekstrakurikuler, kemudian ikut freelancer di WO juga, sehingga aktivitas-aktivitas yang nggak bisa diem itu berlanjut ketika kuliah, even though itu punya tanggung jawab terhadap bangku kuliahnya kan, itu sih. Dan saya tuh tipikal orang yang cukup kompetitif. Jadi ketika saya bisa achieve banyak hal, itu jadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Kepuasan gitulah, kepuasan batin gitu ya. Karena saya nggak mau seperti anak-anak pada umumnya. Istilahnya seperti itu. Tapi sebenarnya saya tuh orangnya juga, meskipun kompetitif, saya tuh nggak pengen dilihat yang terlalu serius. Makanya saya meskipun sebagai seorang yang sebagai peraih beasiswa, saya tuh nggak pengen yang dicap sebagai seorang yang getut, kutu buku banget gitu, nggak mau Bu. Gitu ya. Saya harus tetap dianggap orang yang seru, orang yang punya banyak teman gitu. Makanya saya ikut organisasi semacamnya kayak gitu. Keren lah, kan karena kebanyakan kita lihat anak-anak yang dapat beasiswa adalah nerd kan gitu kan. Iya, betul. Wajahnya udah wajah tablet, wajah laptop, wajah buku kan gitu. Kalau dulu mungkin kutu buku kali ya, sekarang kan bukunya sudah e-book semua kan. Betul, jadi bukan kutu buku, kutu laptop gitu. Fikri, nanti ini sebelum terakhir tolong kasih kayak semacam semangat buat teman-teman yang sekarang masih kuliah, nah, supaya mereka itu tadi seperti kamu, jadi memanfaatkan waktu dengan baik yang dimiliki di masa muda gitu kan, yang katanya tidak akan kembali lagi, supaya tetap seru itu gimana gitu, balance antara kuliah dan juga tadi tuh kesenangan-kesenangan pribadi yang pengen didapatkan sebagai layaknya anak muda gitu. Justru tadi Bu Novi bilang kalau masa muda itu masa yang nggak bisa diulang, harus dimanfaatkan dengan seru, menyenangkan. Nah, dari situ kita harus bisa memanfaatkan masa muda itu dengan baik. Justru nggak bisa diulang itu, kita harus bisa meraih pengalaman-pengalaman yang bisa kita lakukan di masa muda. Karena mumpung masih muda, masih kuat, masih punya banyak semangat, masih punya banyak waktu, punya peluang yang banyak, kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Jadi nanti tidak ada penyesalan di masa-masa tua kayak gitu sih. Justru masih penyesalan di masa-masa tua. Nggak ada yang disesali kok.
Karena kan banyak kalau kita lihat sharing-sharing orang di luar sana kan banyak yang bilang kayak kenapa dulu aku nggak ikut banyak organisasi ya, karena organisasi bisa punya pengalaman-pengalaman ilmu-ilmu yang bisa diimplementasikan di dunia-dunia kerja kayak gitu. Kalau kita bisa dapat itu lebih dulu, kenapa enggak gitu loh? Karena biasanya namanya berorganisasi itu ketika bekerja adaptasinya lebih cepat. Benar. Kayak gitu. Selanjutnya rencanamu apa, Fikri? Rencananya habis ini ke depan. Habis ini karena kemarin itu bisnisnya sempat terabaikan karena fokus kuliah. Masih jalan tapi fokusnya belum 100%. Habis ini pengennya develop bisnis lebih. Lulus dulu mungkin ya. Skripsiannya pasti sambil develop bisnis karena bisnis saya itu kan bisnis fashion muslim, Bu. Jadi mumpung habis ini Ramadan gitu kan. Momennya memanfaatkan momen yang pas gitu. Itu sih sambil nanti mengembangkan bisnis orang tua. Dan S2-nya dikelarkan ya. Betul. Oke, Fikri. Thank you ya untuk sharing-sharingnya sebagai mahasiswa plus. Insight-nya luar biasa. Teman-teman muda yang sama-sama. Bahwa kuliah bukan sekedar kuliah, tapi juga bisa dapat beasiswa full, dan beasiswa bukannya tanggung jawab terhadap beasiswanya dan kuliahnya, tapi juga bisa beraktivitas lainnya, tetapi tanpa mengganggu beasiswanya ini. Walaupun sempat tadi struggling karena ada warning tadi di aktivitas yang lainnya. Dan juga tadi bahwa biasanya mahasiswa yang dia plus cari duit biasanya terganggu, terimbing-imbing oleh duitnya sehingga ini agak terlupakan, ya kan? Karena beberapa kita temuin akhirnya dia lulusnya lama banget kan dulu, karena membagi waktu dengan pekerjaan. Tetapi Fikri bisa membagi waktu itu dengan baik. Tadi bilang bahasanya nanya masih sempat nongkrong nggak sama temen-temennya? Ya masih sih, tapi limited kan gitu loh. Nah, yang penting ada itu dioptimalkan sehingga ketika nanti lulus kuliah bisa langsung fokus ke yang lainnya. Sukses terus ya. Sukses ya. Terima kasih sudah diajak sharing juga. Sukses juga buat NN Talk. Terima kasih, amin. Thank you ya untuk Java Paragon Hotel. Kita sekarang di executive suite-nya, kamarnya, dan keren banget ini living room-nya ya, Bu Novi ya. Jadi di situ ada powder room adalah kamar mandi buat tamu. Nah, kemudian di sini juga ada pantry-nya, terus ada buat tempat kerja juga. Nah, jadi buat yang business trip bisa dimanfaatkan ini, jadi bisa terima tamu juga di sini atau meeting di sini ya Bu Novi ya. Nah, itu yang enaknya. Kemudian di Java Paragon ini kan jelang Imlek nih ya kan, sama Valentine. Nah, di Java Paragon tuh ada Lunar Reunion Year of the Dragon di The Cafe-nya. Nah, itu mulai dari 200-an ribu dan juga ada paket buy 2 get 3. Nah, terus kemudian untuk Valentine mereka ada paket atau apa ini? Be With You Valentine Dinner. Ada 2 lokasi di Avenue Lounge and Bar sama di City Lights. City Lights itu berarti di atas ya, di rooftopnya. Kalau di Avenue mulai dari 300-an ribu, kalau di City Lights-nya itu 900-an ribu, dan ada romantic live music sama lucky draw-nya. Jadi kalau Anda ingin merayakan Valentine sama Lunar Year-nya bisa langsung ke Java Paragon karena harganya cukup oke kok. Lunar tadi 200-an ribu dan Valentine yang di Avenue Lounge and Bar 300-an ribu, yang di City Lights baru itu 900-an ribu, dan ada lucky draw-nya, ada live music-nya. Oke lah pokoknya di sini ya. Oke, gitu ya, Entox ya. Jangan lupa apa, Novi? Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan silakan share ke teman-temannya. Terutama yang mahasiswa ya, pengen seperti ini si Bapak Fikri ini, sehingga bisa menjadi seorang mahasiswa plus, gitu ya. Oke, itu ya Bu Novi ya. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan narasumbernya lebih kece juga.